Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kapal bisa mengapung pada bagian satu ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah lebih baiknya kita bisa membayangkan apabila ada sebuah kolam, di mana kolam tersebut akan diisi oleh batu, jarum, dan kapal berada di atas kolam. Kira-kira bagaimana kondisi benda tersebut selanjutnya? Ya, betul sekali. Ketika batu dimasukkan ke dalam kolam tersebut atau ke dalam zat cair, maka batu tersebut akan tenggelam. Begitupun jarum pun sama. Sedangkan kapal yang cukup besar apabila dimasukkan ke dalam zat cair akan terapung. Di mana batu baik kecil maupun besar ketika dimasukkan akan tenggelam, kecuali kasus tertentu seperti batu apung dan lain sebagainya. Lalu kapal pun sama. Di sini kita hanya membahas kapal yang terapung dan kapal selam yang memiliki kemungkinan untuk terapung maupun tenggelam. Jadi ketika batu dan jarum dimasukkan ke dalam zat cair maka akan tenggelam, sedangkan kapal ketika dimasukkan zat cair maka akan terapung. Jadi mengapa kapal bisa mengapung? Konsep dasar kapal bisa mengapung berkaitan dengan hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes menyatakan bahwa apabila ada suatu objek baik secara keseluruhan maupun secara sebagian dicelupkan ke dalam zat cair, maka objek tersebut mendapatkan gaya angkat yang besarnya sama dengan berat dari cairan yang dipindahkan oleh objek yang tercelup tersebut. Bisa kita ilustrasikan pada gambar di samping, di mana ada sebuah bejana yang besar yang diisi oleh air, di mana airnya tersebut pas di ujung tempat pembuangan bejana atau lubang bejana bagian samping tersebut. Jadi kita bayangkan apabila ada sebuah benda atau objek dimasukkan ke dalam bejana tersebut, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Jadi ketika objek dimasukkan ke dalam bejana tersebut, maka akan keluar air. Karena objek tersebut dimasukkan ke dalam zat cair, maka ada pertambahan volume dari isi dari bejana tersebut. Atau di sini kita buat ketika volume dari cair tersebut yang di bejana besar itu sama, maka ada air yang keluar. Di mana air yang keluar tersebut itu sesuai dengan definisi dari hukum Archimedes tersebut. Jadi merupakan air yang keluar merupakan cairan yang dipindahkan ketika objek tersebut dimasukkan ke dalam zat cair. Jadi kembali ke hukum Archimedes tersebut, jadi apabila ada suatu objek yang secara keseluruhan atau secara sebagian dimasukkan atau dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya angkat yang besarnya itu sama dengan berat dari cairan yang dipindahkan karena objek tersebut dicelupkan. Jadi di sini kita lihat pada gambar sebelah kanan, ketika yang dicelupkan sebagian, maka yang keluar airnya adalah sebagian tersebut. Tapi ketika yang dicelupkan keseluruhan, maka air yang keluar adalah lebih besar lagi, bisa 2 kali lipat dari yang awal ini. Jadi air yang keluar atau cairan yang dipindahkan tersebut itu sama dengan gaya angkat yang diterima oleh suatu benda yang dicelupkan, di mana di sini gaya angkat biasa disebut dengan buoyancy. Jadi apabila ada suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut mengalami gaya angkat sebesar volume dari zat cair yang dipindahkan ketika benda tersebut dicelupkan. Atau secara sederhana bisa didefinisikan sebagai volume dari zat cair yang tercelup. Jadi ketika suatu benda dimasukkan zat cair, maka ada 2 gaya. Yang pertama ada namanya buoyancy atau gaya angkat ketika dicelupkan tersebut. Yang kedua adalah gaya berat atau weight. Untuk buoyancy sendiri gaya angkat ke atas, sedangkan weight adalah gaya berat ke bawah, di mana buoyancy tersebut bergantung dari volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan untuk gaya berat atau weight tersebut bergantung dari volume dari benda atau objek yang dicelupkan ke dalam zat cair. Jadi volume secara utuh, secara keseluruhan, dan juga berhubungan dengan massa jenisnya.
Jadi ketika yang dicelupkan suatu batu atau suatu baja atau suatu besi dan lain sebagainya, maka nanti akan berbeda untuk beratnya sendiri. Dengan menjabarkan rumus yang lebih terperinci tentang buoyancy atau gaya angkat dan weight atau gaya berat, maka rumus yang lebih terperinci gaya angkat atau buoyancy itu merupakan volume yang tercelup atau volume immerse atau volume yang tercelup dari benda yang dicelupkan dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi, di mana volume benda yang tercelup kita menggunakan satuan meter kubik, sedangkan massa jenis zat cair menggunakan kilogram per meter kubik, sedangkan gravitasi kita menggunakan meter per second kuadrat. Untuk gaya berat sendiri di sini merupakan volume dari objek, jadi volume secara keseluruhan dari benda tersebut dikalikan dengan massa jenis benda tersebut dikalikan dengan gravitasi, di mana volume dari objeknya menggunakan satuan meter kubik, kalau untuk massa jenis dari objeknya menggunakan kilogram per meter kubik, sedangkan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Di mana di sini ketika hanya volume sama massa jenis saja, di situ yang terjadi bukan gaya, tapi berat. Beratnya di situ sebesar ketika volume objek dikalikan dengan massa jenis objek, maka satuan terakhir adalah kilogram. Lalu selanjutnya ketika ada volume objek atau volume dari benda yang tercelup dikalikan dengan massa jenis dikalikan gravitasi, satuan terakhir adalah kilogram meter per second kuadrat, atau biasa disebut dengan Newton atau N. Berdasarkan gaya angkat dan gaya berat, maka posisi suatu benda dapat diketahui ketika dimasukkan ke dalam zat cair. Ketika buoyancy lebih besar dari gaya berat, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan terapung. Sedangkan ketika buoyancy lebih sama dengan weight atau gaya angkat sama dengan gaya berat, maka yang terjadi adalah melayang. Sedangkan ketika buoyancy lebih kecil daripada gaya berat atau buoyancy lebih kecil dari weight, yang terjadi adalah kapal tersebut akan tenggelam. Jadi dapat kita rangkum bersama bahwa ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut mengalami gaya angkat sebesar dari volume cairan yang dipindahkan ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam zat cair. Di mana untuk buoyancy merupakan volume dari bagian yang tercelup dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Sedangkan gaya berat atau weight merupakan volume dari objek dikalikan dengan massa jenis objeknya sendiri dikalikan dengan gravitasi. Ketika gaya angkat lebih besar dari gaya berat, maka kondisi benda tersebut akan terapung. Ketika gaya angkat sama dengan gaya berat, maka kondisi benda tersebut akan melayang. Dan ketika gaya angkat kurang dari gaya berat, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan tenggelam. Lalu sesuai dengan pertanyaan pada awal video ini, mengapa kapal bisa mengapung? Ya, betul sekali. Kapal bisa mengapung karena gaya angkat lebih besar daripada gaya berat, sehingga kapal tersebut bisa terapung. Agar lebih mendalam pemahaman terkait benda dapat terapung, maka pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai eksperimen suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair dengan detail ukuran benda, massa jenis benda, dan volume dari benda-benda tersebut, dan juga detail dari massa jenis zat cair. Terdapat 3 eksperimen benda yang akan dibahas pada video selanjutnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.